Kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik lanjutan dari materi serial Psikologi Islam. Judulnya adalah Menuntun Jiwa dengan Bahasa yang Menggugah atau Qaulam Balighah, yaitu bahasa yang menggugah hati. Istilah Al-Qur'annya Qaulam Balighah, bahasa yang nyampe ke hati. Kita sudah membahas bahasa atau komunikasi supaya bisa menembus hawa nafsu yang sifatnya reaktif dan spontan. Karena nafsu itu reaktif dan spontan, maka kalau komunikasi sama orang yang masih punya hawa nafsu disuruh untuk qaulal layyinah, bahasa yang lembut. Soalnya ana wong sing kaku, wong sing keras, uripe kuwi wis kakean kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna istinaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa beramal soleh, bisa melakukan ibadah. Semoga seluruh amal soleh kita hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik lanjutan dari materi serial Psikologi Islam. Judulnya adalah Menuntun Jiwa dengan Bahasa yang Menggugah atau Qaulam Balighah, yaitu bahasa yang menggugah hati. Istilah Al-Qur'annya Qaulam Balighah, bahasa yang nyampe ke hati. Kita sudah membahas bahasa atau komunikasi supaya bisa menembus hawa nafsu yang sifatnya reaktif dan spontan. Karena nafsu itu reaktif dan spontan, maka kalau komunikasi sama orang yang masih punya hawa nafsu disuruh untuk qaulal layyinah, bahasa yang lembut. Soalnya ana wong sing kaku, wong sing keras, uripe kuwi wis kakean kaku. Nek ngomong ojo keras-keras nang deke, sensitif. Maka disuruh pakai bahasa yang lembut, yang santun. Termasuk Fir'aun, makanya Nabi Musa disuruh bicara yang lembut karena Fir'aun karakternya keras dan kaku. Betul nggih? Yang kedua, nanti kadang kita bicara sama orang yang depresi, orang yang secara kapasitas lagi melemah, kemampuan jiwanya lagi ngedrop. Maka Quran mengatakan, berkatalah kepada mereka qaulam maisurah, perkataan yang memudahkan, perkataan yang meringankan. Ojo malah mbok tekan, ojo malah mbok kei beban. Wonge wis remek malah mbok bebani. Ya, tambah rusak jiwae. Wis fragil, wis rapuh, malah dipaksa-paksa. Nah, itu kalau nangani orang yang sudah depresi, orang yang sudah tertekan, itu harus banyak menggunakan qaulam maisurah, perkataan yang memudahkan, perkataan yang meringankan. Yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, jangan dipersulit.
Kadang kita akan ketemu orang-orang yang jiwanya jarang dapat apresiasi, yang jiwanya itu haus penghargaan. Dia sudah banyak berjasa, berkorban, tapi gonok sing apresiasi, ngenes. Wis berkorban, gonok sing ngekei jempol, nang WA jempole kadang mek sitok tok, padahal butuh 6. Ya, mau ngekei jempol ae glane angele. Ya. Jadi kalau nang WA kok biasanya ana wong ngirim foto-foto selfie, iku sampean kei jempol ae. Ya, atine cek marem. Iku mungkin nang omah kurang jempol teko bojone. Itu namanya pakai kaulang karimah, bahasa yang memuliakan, bahasa yang menghargai. Jadi hawa nafsunya itu nanti jadinya dia itu tunduk, ya, alias apa? Wis ketemu pawangi. Nek wong nek ketemu pawangi niku kasar napa nurut, Pak? Nurut. Itu makanya wong wedok ya ketemu bojo sing kuwasar kaku tapi nek ngerti carane meneng kok wong ya. Soalnya wis pawang itu sudah bisa pakai kaulan tadi, kaulan maisuro, kaulan karima, kaulan layina, perkataan yang lembut. Nah kalau sudah bisa menembus hawa nafsu pakai perkataan itu, baru masuk ke akal. Karena urutannya itu hawa nafsu dulu, baru bisa masuk ke akal. Kata Imam Al-Ghazali, hawa nafsu itu jendrale pasukan pengamane. Nek ate nemui rojo mesti ketemu jendrale. Ojo ngganggu perasaan jenderal. Perasaan jenderal kon ganggu. Akale ruwet tok, perdana menteri gak iso ditemui. Ngoten iki kalau di dalam kitab Kimiaus Sa'adah. Karena akal itu kalau jiwanya tenang, akalnya bisa jernih, akalnya bisa tenang. Nek ngrungokno ceramah koyo ngene ya gampang melbu, gampang masuk ke dalam pikiran. Maka dalam Quran untuk bisa masuk ke akal kita pakai kaulan sadidah, ya, perkataan yang enggak ada kebohongan, perkataan yang tepat sesuai dengan keadaan, bisa dipahami oleh kapasitas akalnya. Nah sekarang kita masuk di bahasan yang ketiga, yaitu masuk ke dalam kolbu. Karena kolbu ini bagian akhir, Pak. Gak mesti nih ilmu ku masuk nang akal langsung mlebu nang kolbu, belum tentu. Ono kok wong paham bolak-balik iku ya ngrungokno sabar iku apik, sabar iku pahala tak terbatas, sabar itu nanti bersama dengan Allah. Ngono nang omah ya gak sabar kok. Enten Pak ngoten iki, Pak. Akeh kok wong ya teko kok. Artinya apa? Untuk sampai ke hati butuh perjuangan. Ilmu kalau hanya sampai kepada akal, hanya nanti di lisan. Tapi kalau ilmu sudah masuk ke hati, akan mempengaruhi seluruh jasad. Karena kolbu ini rajanya jiwa. Kalau ilmu masuk ke hati, maka raja itu nanti akan mengendalikan semuanya. Nek mikir mesti bener, nek perasaan itu perasaan iso bener. Kenapa? Karena atine bener. Wong iku nek atine apik nggih, atine bener. Komen sak komen iku iso apik napa mboten? Bisa. Ya, wong delok wong ireng lho komennya apik. Ireng tapi manis, hitam manis. Tapi nek wong atine elek, kosong katane. Iku berarti nek atine elek. Nggih Pak nggih. Lah itu berarti kan apa? Atine sampai dia ngomong komen seperti itu. Nah makanya ini mohon maaf para jamaah sekalian, moga-moga kita ditolong oleh Allah untuk materi hari ini. Kita membahas kaulam baligho, gimana bahasa komunikasi itu bisa nyampe kepada hati orang lain. Karena kita ini kadang orang tua, ya apa carane nek ngomong masuk ke hatinya anak. Kadang kita ini guru, gimana caranya guru omongannya masuk ke hatinya murid. Kita ini kadang penceramah, gimana ceramah ini bisa masuk ke dalam hatinya para jamaah. Kadang kita ulama, gimana ulama itu kalau mengoreksi pemimpin, itu gampang malbu nang atine pemimpin tanpa murang-muring pemimpinnya. Nggih Pak nggih. Nah, ini saiki kan kadang-kadang ngomong tapi pemimpinnya saya murang-muring. Nah, itu belum baligho berarti. Ya, belum sampai masuk ke dalam hati. Moga-moga
Allah menolong kita semua, dianugerahi ilmu qaulam baligho. Amin ya rabbal alamin. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 63 Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina ya'lamu ma fi qulubihim. Mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah itu mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam hati mereka. Fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Wa'idhum, tapi nasihati mereka. Maksudnya apa? Komen-komen mereka yang nggak enak, sikap-sikap mereka yang memancing emosi, ojo mbolebokno ati. Engko nek mbolebokno ati awakmu engko nek nasihat karo emosi itu. Jarno wajahe ya memang ket biyen ya ngono iku, manyun terus kok cek gurung waras wonge kok. Jarno. Tapi nek kon iso ngubah atine, awakmu syarate ojo emosi nek nasihat. Soalnya dhewe sensitif. Wong sensitif kok awakmu emosi, sing mlebu gak nasihate. Napa nih? Emosine. Wong arek cilik ya ngono karo ibuke kok. Arek cilik niku lho, Pak. Ya, nggarai murang-muring mae. Ngono mae mari nasihati anake. Dadi wong sing sabar, po, sing sabar. Murang-muring ngono. Kira-kira iku sing mlebu nang anake apa? Sabare apa wajahe mae? Oh, ngoten nggih. Alhamdulillah nggih. Kok rada watuk-watuk Pak jenengan, Pak. Insyaallah nggih. Artinya apa para jamaah sekalian? Apalagi anak kecil tuh sensitif sekali, otak instingnya yang masih berjalan. Kalau yang belajar dalam ilmu psikologi modern, otak kita ini kan ada dua otak insting sama otak berpikir. Nek otak instingnya sing kena rangsang otak berpikirnya mudun, melemah. Dadi yo gak melbu-melbu, makanya ono belajar matematika, dhek gak iso, mak iku gonta-ganti guru sampai ping 5, tapi gak iso matematika. Ternyata setelah diteliti apa? Pernah trauma karo guru matematika. Oh, pernah trauma, Pak. Iki gonta-ganti guru sampai ping 5, sampai sing oleh penghargaan kok gak iso, sing goblok sapa gini. Ya iki karena masalah psikis. Kebulet trauma dengan guru matematika. Loh niku nek gak ketemu sebabnya kan bingung jenengan. Gitu Pak. Ternyata masalah psikis. Nah, ini yang perlu kita perhatikan para jamaah sekalian. Jadi kita berkomunikasi itu harus tahu manusia itu bukan kayak laptop. Bukan ono flash disk dicepno copy dan paste. Iku laptop mesin. Bentuknya fisik kita ini dua, ada fisik, ada jiwa. Nah, jiwa itu ono hawa nafsu sing iso reaktif dan spontan, maka butuh bahasa-bahasa yang menenangkan hawa nafsu supaya kalimat yang masuk itu bisa menembus sehingga masuk ke dalam akalnya. Ditambah lagi nanti pakai treatment khusus gimana ketika masuk akal juga nyampe ke dalam hati. Maka di sini dikatakan wa kullahum fi anfusihim qaulam baligho. Katakanlah kepada mereka fi anfusihim, kepada jiwa mereka, qaulam baligho, yaitu apa? Bahasa yang menggugah jiwa. Kita lihat tafsirnya sekarang. Di dalam tafsir Al-Wasit karya Imam Tontowi Jauhari, ini Syekhul Al-Azhar, ya, beliau mengatakan kullahum ba'da dzalik, katakan kepada mereka setelah itu qaulam yablughu a'maqa nufusihim, perkataan itu bisa nyampe ya ke dalam jiwa mereka, likuwatihi wasiddati taksirihi, karena bahasa kamu itu bahasa yang punya pengaruh, yang punya power, punya kekuatan. Jadi bisa nembus sampai ke dalam hati. Orang itu kadang nih ngomong Pak nggih, waktu niku pas, situasi ini pas, nadai pas, pilihan kalimatnya pas. Kira-kira bisa nggak Pak langsung ke dalam jiwa Pak? Bisa. Itu namanya berarti sudah qaulam baligho. Nggih. Maturidu antu khatibum bihi bitoriqatin taj'alahum yakbaluna ala qaulik. Yaitu dengan apa? Disampaikan kepada mereka supaya targetnya mereka itu bisa nerima ucapanmu.
gak bantah, gak nolak, ya, gak jengkel. Enten apa mboten Pak? Wong ngomong tapi jengkelno. Enten apa mboten? Banyak karo-karuan. Gak ndelok-ndelok soalnya pas ngomong. Angger ngomong itu. Padahal gak ro masalahe. Marune jeplos ya, jeplak, mari jeplak krungu. Wonge murang-muring napa mboten? Murang-muring gak ngerti masalah komen ae. Nggih Pak. Lah itu terjadi karena apa? Ya dia tidak punya persiapan. Bagaimana caranya itu nyampe ke dalam hati. Ya kita lihat tafsir yang lain ya. Dalam tafsir Asy'adi ya, ansihum, nasihati mereka sirron bainaka wa bainahum. Jadi kolam baligo itu salah satunya ada tekniknya itu nek ngomongi karo wongi iku aja wong ana wong akeh. Soal iki masalah sensitif. Masalah yang berkaitan dengan aib dia, berkaitan dengan kekurangan di dia. Ya bener omonganmu iku sesuai kenyataan, cuma akeh wong. Garano wong iku ngedon. Waduh rek kebuka kabeh rek ngene iki. Wong iku tak tutup rapet-rapet ae. Diomongno misan nang kene. Bener jane omongane, tapi aja ngono. Ngono ya ngono tapi aja angel tuturane. Nah, sangel-angel tenan tuturane. Akhirnya ngono. Padahal salah ngomongnya, bukan angel tenan tuturane. Lah, betul lagi para jamaah nggih. Penting napa mboten belajar ngeten iki? Penting nggih, supaya kita ini mengupgrade cara komunikasi dengan orang lain. Soalnya orang lain gak laptop ya. Menungso iku ono jiwae ya. Kita ini interaksi sama jiwa nggih. Tafsir yang lain ya, Imam Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani ya, mu'assiron wasilan ila kunhil murad. Perkataan yang membekas, yang tepat pada yang dituju. Mutabikon lima sikolahu minal maksud, sesuai dengan konteks yang dituju. Ya, fadzarfu ala takdiro ini muta'alliqun bil amri. Lalu keadaannya sesuai dengan perkaranya. Contoh misalnya ngeten, ada anak Pak melakukan kesalahan karena pulang ke rumah itu telat. Padahal perjanjian dengan orang tuanya itu pulang ke rumah harus tepat waktu. Itu kira-kira kalau jenengan Pak ada anak seperti itu, langsung diomeli karena tidak disiplin, apa ditanya dulu? Gimana? Oh, ono sing diomeli langsung Pak. Ya soalnya burung belajar kolam baligo ya, langsung gak sesuai aturan dak gitu ya. Padahal bisa jadi secara dorongan dia nuruti aturan pengen, cuma ternyata di luar ketemu konco-koncone ya, dijak main bersama. Apa maneh koncone rada ngancam, kon nate mulai dhisik wis gak usah kanca-kancoan karo aku. Lho tapi aku karo makku dikon mulai kudu tepat waktu ae. Jare kudu bakti ya karo mak. Ya pilih ae bakti karo makmu apa ikut ya circle kita. Oh gua ya ono circle bareng. Arek nom-nom kan ngono to Pak ya. Itu kira-kira jenengan kalau dadi arek enom, ngono iku pertarungan batin apa mboten? Pertarungan batin, kaya gak tau nom ibu jenengan. Ya kabeh ya pernah nom, kadang-kadang iku butuh kanca. Lah sampai terjadi diskusi, tapi mutusinya tetap pulang, tapi akhirnya nyampe ke rumah juga napa? Dalam keadaan telat. Iku nek jenengan gak takon sik, langsung murang-muring. Kira-kira anaknya itu rasanya gimana? Sakitnya tuh di sini. Mama iki wis berjuang, pengen ndang mole nuruti mama. Sampai aku harus debat sama teman-temanku. Wis mole diseneni ae. Nangis kula areke. Nggih Bu nggih. Nah, niku nek kolam bali kok ditakoki sih Pak. Ceritane ku ya apa, keadaan ya apa. Nah, kalau sudah tahu keadaan begitu, kita kasih apresiasi anaknya. Anake mamai jempol gak siji nak papat ya, atas bawah ya, jempol tangan sama jempol kaki. Kira-kira anake mesem lho mboten? Mesem nang pas mesem sampean baru masuk sebuah kalimat. Ini yang disuka sama mama, disiplin dan komitmen dengan perjanjian. Nah gitu nggih. Lah itu bisa masuk Pak ke dalam hati.
anaknya nanti akan bisa punya kemampuan, kekuatan untuk memegang komitmen. Paham nggih? Nah, itu salah satu contoh, namanya apa? Harus sesuai dengan situasinya, harus sesuai dengan konteksnya. Jangan digebiau ya, telat pokoknya salah. Loh, padahal setiap orang itu telat faktornya macem. Ini kalau pemimpinnya punya kebijakan seperti ini, kira-kira bawaannya seneng apa mboten? Seneng. Itu wong ate pensiun ae gak oleh kok. Ojo pensiun Pak, angel nggih lek pimpinan kok sampean ngono. Nggih Pak nggih. Nah, kok ketok rada mesem-mesem Pak jenengan nggih. Alhamdulillah nggih. Nah, supaya bisa kolam baligo ini ada syaratnya Pak. Yang kolam baligo ini biasanya level orangnya sudah kolbun salim, hatinya itu wis damai, wis tenang bersama dengan Allah. Wis level-level ulama-ulama besar Pak, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, itu ngomongnya nggak pakai retorika Pak, tapi nek ceramah nggarai nangis itu. Tapi anaknya yang paham retorika bahasa Arab, ceramah dawa, wong gak nangis kok. Itu. Lalu tanya ini putranya kepada bapaknya, kenapa Pak? Karena persoalan hati, bukan persoalan kalimat. Orang itu nek hati ini bersih, hatinya benar, itu nanti juga bisa menghantar energinya ke hatinya orang. Itu namanya berarti apa? Dia punya kekuatan namanya kolbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Yang kedua, biasanya yang punya kolam baligo ini biasanya punya konsistensi antara yang di dalam, yang diucapkan sama perbuatan. Nah, karena kalau orang itu punya konsistensi antara hati, ucapan sama perbuatan, itu namanya dia dapat ilmu hikmah. Karena ilmu hikmah itu definisinya ilmul manfa'ah wa amalus soleh. Ilmunya bermanfaat, amal solehnya terpraktekkan. Nah, itu biasanya Pak, kalau sering konsisten ngomongnya, hatinya sama dengan perbuatannya, itu bahkan sampai level-level kerentek hati ae. Hati sedekah misalnya, kok sing disedekahi gak ono, yo ngelek sing liyane Pak. Pokoke dina iki kudu sedekah. Nah, itu sampai kerentek hati ku dilakoni. Itu. Nah, itu sudah level yang namanya apa? Terjadi keserasian antara apa? Keyakinan, ucapan sama tindakan. Nah, orang seperti ini Pak, orangnya biasanya tenang. Ya, suasana jiwanya ikut tenang, sehingga ngomong sama ngomong itu kalimatnya tertata. Ini syarat Pak kolbun salim. Nah, biasanya kalau orang tua suka saumul lisan, suka puasa ngomong. Bunda Maryam itu saumul lisan, anaknya siapa? Akhirnya yang lahir Nabi Isa, sakti mandraguna Nabi Isa, sampai menghidupkan orang mati, ngobati orang loro. Sing sakti sapa? Mae tirakat. Itu. Tapi engko nek dadi ibu kok ngomeni wong rasane wong engko delok anake. Lah gak karu-karuan, pencetat rono, mencetat rene ngono. Soalnya apa? Anak itu dipengaruhi sama ibunya. Ibumu. Ibuke pira? 3. Baru bapakmu. Bapake pira? 1. Ibuke 3, bapake 1. Kok mesem Pak jenengan? Bukan istri, ibu niki bahasane. Ya, maksudnya kekuatan ibu itu 75%, bapak itu 25%, karena antara anak sama ibu ini ada hubungan dikandungnya, dan dikandung itu ada hubungan antara perasaan-perasaan ibu dengan anak. Makanya ndonga sak ndonga ibu itu kuat. Makanya jenengan duwe anak kok gak pati pinter, gak usah khawatir, sampean tirakat ae sampai ndonga. Itu seperti kasusnya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dulu ya buta, tapi karena ibunya tirakat tahajud terus, akhirnya terbuka matanya malah jadi ahli hadis. Coba bayangkan, sing hebat sapa iki? Mae Imam Syafi'i, sing hebat sapa? Makanya ibu itu tiang negara, nek bapak itu tiang jaler ngono mawon kok. Wis kakek gitu. Nggih Bu nggih. Muga-muga ibu-ibu ini dadi ibu-ibu yang sae nggih, seneng majelis ilmu ya.
Ana sing panitia konsumsi barang nang nguri, iku pahalane akeh, Pak. Wong padha mulih bebuse kora-kora. Oh, coba bayangkan. Ustadze kalah pahalane. Ustadze mek ngomong 45 menit sak jam. Nah, ibu-ibu mulai sadurunge subuh sampai wong mulai kabeh, makane kalah, Bu. Nggih, sing bagian konsumsi, bagian ngresiki. Ngoten nggih? Karena banyak amal ya banyak pahala. Kaidahnya kullu makan aksaru fil amal aksaru fi ajri wa sawab. Segala sesuatu yang amalnya lebih banyak ya pahalanya lebih banyak. Nih aku ini tok kan motoran toko rene maru ngomong mari terus mangan. Mosok melu kora-kora Ustaz e. Mboten. Aku nek pengen kerebut pahala ya aku pengen bantu kora-kora. Ya. Ngoten Bu nggih. Nggih, makane wong-wong sing gak ketok itu ketokane pahalane kan titik, sampean gak ngerti gede pahalane. Soale wong padha mulih dhek gurung mari. Ngoten Pak nggih. Kok rada mikir Pak jenengan. Nggih. Jadi kiai kadang-kadang kalah karo jamaahane. Nggih, ngene kan ketokane potongane ae. Nggih Pak nggih. Nggih, makane aja ndelok bentuk amal Pak. Jangan lihat bentuk amal itu populer, itu ketok. Jangan terpengaruh itu. Ono banyak amal-amal yang nggak kelihatan, tapi nanti di akhirat ngagetno, malah dia derajatnya tinggi. Ngoten Pak nggih. Niki nganggo anu Pak, si optimis kok. Si optimis, orang-orang beramal meskipun nggak kelihatan tapi tetap beramal. Itu namanya jenengan dilatih ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niki dilanjut apa mboten? Lanjut nggih. Nah, sekarang kriteria bahasa baligho. Jadi dari tafsir-tafsir tadi yang saya bacakan itu kesimpulannya, kaulam baligho itu adalah perkataan yang membekas di hati. Ya, nek sampai ono anak terus sampean takoni, "Nak, opo nak sing mbok eling teko bapak karo mak?" Gak ono blas. Nah, bahaya Pak gitu nggih. Berarti sepanjang 30 tahun itu enggak ada yang berkesan, nggih. Itu malah bahaya. Iku jenengan kudu taubatan nasuha sampean nggih. Soale takon anak-anake papat ditakoni, "Opo nak yang berkesan dari bapak sama emak?" Gak ono blas. Nah, nek ono anak ngomong ngono jujur aja marahi, ya jangan dimarahi. Itu berarti tanda dari Allah supaya kita memperbaiki diri. Alhamdulillah purun jujur anak ini, nggih. Itu berarti apa? Diizinkan sama Allah berani menyampaikan supaya bapak ibunya evaluasi. Punya potensi enggak Pak anak ngomong begitu? Punya. Itu karena bisa jadi masa-masa puluhan tahun yang lalu mak bapaknya nggak punya ilmu, juga hasil pola asuh masa yang lalu. Tapi ketika hidup itu berkembang, tahun-tahun itu berubah, bisa jadi dapat majelis ilmu. Kok kebetulan anaknya berani ngomong, itu nyampe ke hati apa enggak Pak? Omongan anak tadi nyampe itu. Ya Pak, yang kedua, perkataan yang mendorong perubahan dan tindakan. Jadi nek jenengan ngomong ndadekno anak iku pole mikir, terus dia berubah pola. Sing wingi ku main game ae. Ya sing wingi ku nek dikongkon mesti bantah itu. Nah, kalau jenengan tuh sempat dia dalam keadaan yang tenang damai ngomong, kok omongan tuh masuk ke hati, kok berubah polanya. Ternyata gamenya dikurangi misalnya, kelihatan ada perubahan ya Pak. Lalu ternyata dia sekarang lebih santun kepada mamanya, ngomongnya juga lebih lembut. Berarti ada perubahan apa mboten? Nah, berarti itu tandanya berarti jenengan ada yang kaulam baligho, ada perkataan yang bisa masuk ke dalam hati. Kalau dulu nggih bapak ibu yang zaman-zaman dulu itu kalau ngomongnya anak sekarang kalau dilus-lus, ya dilus-lus kona anak pinter awakmu, tapi dipuji-puji dulu itu. Nah baru dikasih omongan. Saya kan enggak, mama wis sibuk, gak usah kakek ngomong, awakmu sakono ae. Kira-kira itu masuk ke hati apa enggak? Ya ora masuk itu. Kalau dulu itu nak mukadimah bapak ibu zaman dulu Pak nggih. Kadang dijak jalan-jalan sih, terus dijak apa ndelok-ndelok pemandangan, terus baru dimasukkan sebuah perkataan. Itu kira-kira cara begitu bisa nggak Pak masuk ke hati? Bisa, karena damai dulu, tenang dulu. Makanya jenengan mau menyiapkan kata-kata khusus untuk anak, ya tuh kono es krim sih. Itu mari ngono baru dilus-lus. Kok pinter awakmu tangi dino iki subuh kok iso sregep kok biasane top.
mama seweneng karo kamu. Kira-kira nih anak dengarkan begitu seneng apa enggak Pak jiwanya? Seneng gitu, karena anak yo gak laptop, anak yo punya jiwa ya, perlu dikasih apresiasi, perlu dikasih apa sayang, diberi rasanya nyaman ya. Yang ketiga, perkataan yang memperhatikan keadaan jiwa dan kedudukan pendengar. Nek keadaan jiwanya sedih, berarti kata-kata mukodimanya itu kata-kata yang membuat apa? Optimis, membuat gembira, dibuat supaya naik bukan ngedon. Orang sedih itu ngedon apa naik Pak? Ngedon, berarti harus dikasih kata-kata yang membuat optimis, tenang, donya sek suwe sing nyekel masa depan niku gak sapa-sapa. Gusti Allah, awakmu koyo ngene ya, modele koyo minim ngene. Nek ditolong Gusti Allah munggah awakmu. Ngono iku omongan sing iso ndadekno wong semangat apa mboten? Semangat, gak dhewe awakmu. Bapak barengi, bapak iki barengi. Ini kira-kira anaknya seneng apa mboten? Seneng karena dia merasa disupport. Dia dalam lemah tapi ada yang support. Itu namanya apa? Jiwanya ditenangkan, didamaikan. Nih, kok rada serius ngono Pak sampean materi ini ketokane. Kayak ndelok memori-memori masa lalu ngono. Iya ya ngono nggih. Masyaallah nggih. Lanjut sekarang, perkataan yang memperhatikan ketepatan situasi dan waktu. Bapaknya lagi teko pekerjaan jobo. Apa maneh sadurunge diomeli karo direkture, wajahe manyun. Teko tok assalamualaikum ngono mae ngomong nggawa dhuwit apa ora nggawa dhuwit apa ora wis janji bolak-balik iki tagihane wis akeh gek teko. Kira-kira Pak jenengan iku nek ana komen model ngono Pak, kira-kira tetep mlebu apa nang warung Pak? Nah itu namanya bukan kaulam baligho. Ya bener, jenengan tuh punya kebutuhan, paham, punya kebutuhan. Tapi nih sampai ku target supaya kebutuhan jenengan tuh penuhi dulu jiwanya orang itu, supaya dia tenang dan damai, supaya dia ada energi. Nah kebanyakan orang itu kesusu egonya dulu, karepku ngene, aku kudu ngene, tapi deloken sing mbok karep iku siap apa ora, jiwa iku lagi kuat apa ora. Enggak salah karepmu apik, cuma sing mbok karep iki wonge butuh disupport dulu. Betul Pak? Nah ini namanya Pak kedewasaan seseorang Pak dalam hidup. Dia pengen tapi ndelok anaknya kok gurung kuat, dia nahan dulu Pak pengennya, gak disampaikan sih. Tapi yang dilakukan apa? Support anaknya, nguatkan anaknya. Karena kalau kita ngomong berupa tuntutan, ngapunten nggih. Tapi kalau anaknya itu dalam keadaan yang nggak siap jawab, kira-kira jiwanya tertekan apa mboten? Seperti Pak? Tertekan nggih. Alhamdulillah. Jenengan kok tambah sensitif sakniki nggih, gampang krasa ngono nggih. Limat. Contoh misalnya nggih. Kita tanya anak, awakmu gak kawin-kawin umurmu piro? Umurmu piro? Gak nikah-nikah delok entah. Tonggo-tonggo iku wis pasang terop kabeh, awakmu gurung. Kira-kira ngomong kalimat ngono, Pak, nang arek sing gurung nikah, kira-kira dhek ngenes napa tambah semangat? Ngenes nggih? Ngenes. Padahal dia itu di dalam jiwanya itu ono problem. Lapo sih kok aku ini gak nikah? Ngapunten nggih Pak nggih. Sekarang ini karena media sosial tuh digambarkan kasus-kasus pernikahan tuh banyak cerai, terus dari medsos itu banyak ini. Ada sebagian orang itu yang akhirnya terpengaruh Pak sama media opini ini, sehingga dia kalau mau melangkah memilih, iku keweden, penuh banyak pertimbangan. Ya, penuh banyak pertimbangan. Kan beto Pak karo kene mbiyen, ketone cocok langsung, gak di dhuwit gampang kok, jak tirakat. Nggih Pak nggih. Saiki sampean pola kaya ngono tirakat. Ya wonge gak siap, wong arek saiki gak gaya tirakat. Wong generasi stroberi ya. Nggih Pak nggih.
Jadi kalau sekarang itu ibaratnya bahwa persiapannya lebih banyak untuk ngobrol, untuk nyuasanakan jiwanya supaya dia itu apa? Punya persepsi yang berubah. Soalnya apa Pak? Nanti kalau dia itu misalnya ngapunten nggih, kalau dia itu melihat contoh-contoh pamannya, Pak Liknya kok tukaran naik, mari ngono anake itu tersiksa terus dia iku krungu. Kira-kira Pak, dhek ate melangkah pernikahan iku kira-kira bingung napa mboten? Bingung, nang Pak Lik kuwe agamane ngono-ngono, nang aku kurang apa maneh, gitu Pak nggih. Bisa kan terjadi begitu Pak ya, kesimpulan dalam jiwa. Nah, disinilah Pak butuh namanya interaksi yang intens sama anak. Itu nggih. Jadi saya misalnya sama nyonya ke anak-anak itu mesti kita kasih ambil pelajaran delok entah Pak Likmu koyok ngono ngerti awakmu. Pak Likmu mbiyen itu nek salat gak karu-karuan, cepet langsung gelem salat. Coba delok sing sukses sing ndi? Pak Likmu kan sing sukses kan. Niku berarti maksudnya apa Pak? Oh ternyata orang sukses itu salah satunya cirinya adalah dia suka salat 5 waktu. Kira-kira ngomong seperti itu bisa masuk ke hati no, betul? Bisa, karena contohnya ada, lalu dia itu punya kesan pada Pak Liknya. Pas Pak dikasih contoh. Tapi nih Pak Lik dibenci jangan Pak, nggak pas nang hati nih Pak Lik dibenci. Harus contoh yang memang dia suka supaya masuk ke dalam hati. Karena kalau dibenci nggak masuk ke hawa nafsu Pak. Terhalang sama hawa nafsu, betul nggih? Gitu, nggih. Mbok menika rek prakteke iso apa ora nggih njaluk tolong Gusti. Oh ngono mawon. Kita ini bisa mempraktekkan itu karena ditolong sama Allah. Ya Allah, jadikan ilmu bermanfaat hari ini. Kami mampu mengamalkan mempraktekannya dengan pertolongan-Mu. Begitu, Pak. Jadi engko nek kadang-kadang tiba iku gak ngenes kene. Ya wis berarti ya Gusti Allah sik gurung ngersakno sempurna, berarti ya dicoba maneh. Kok tiba maneh? Ya dicoba maneh. Mboten napa-napa. Gusti Allah itu enggak pernah mempertanyakan berapa kali kita itu jatuh. Tapi Allah nanti akan mempertanyakan lapo kon mandek. Lapo kok mbok cancel? Cita-cita sing apik kok mbok cancel ku nanti ditakoni Gusti Allah Pak nek sampean mandek. Itu. Ternyata dibujui setan, dek mandek iku ala turunanmu wis ngene iki, apa maneh delok entar turunanmu ngono kabeh gak iso. Setane ngono ngomongi. Terus mari iya mandek mari ngono. Oh, berarti dia mandek gara-gara bujukan setan. Naudzubillah min dzalik gitu. Perkataan yang sesuai konteks proporsional, ya, sesuai dengan porsinya, ya. Juga kata-kata dan intonasinya harus tepat. Nah, sekarang kita lihat prakteknya, Pak. Praktek penerapan komunikasi bahasa kolam baligo. 1. Bidang dakwah dan pendidikan. Hadisnya itu menggunakan kata balighu, loh, baligo. Ya, bukan sekedar nasihu atau waidu, tapi baligh. Makanya namanya mubaligh. Namanya mubalek, targetnya kok sampai nang akale tok. Targetnya gimana bisa nyampe ke dalam hatinya. Betul nggih Pak? Nah, hadisnya kan balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun seayat. Kon nek nyampe no saayat, ya apa saayat itu iso mlebu nang ati, terus berpengaruh. Nah, ini saya kasih contoh Pak. Ini satu ayat di dalam Al-Quran yang membuat beberapa orang itu hatinya tergugah sampai jadi ulama besar, yaitu surat Al-Hadid ayat 16. Ini ayat yang ketika didengar oleh orang yang ahli maksiat, mari ngono atine ku langsung lerem, mari ngono taubatan nasuha Pak. Ayat ini ya bunyinya adalah alam ya'nil lil ladina amanu, apakah belum datang waktunya bagi orang yang beriman. Itu kalau diterjemahkan kontekstual, kapan maneh, nunggu apa maneh awakmu duwe iman iku. Antaksya'a qulubuhum lidzikrillah, hatimu itu tunduk eling nang Gusti Allah. Awakmu meneh lho balik nang Gusti Allah.
Meskipun polamu ngene-ngene endinge iki lho balik nang Gusti Allah. Berarti nek kabeh ku balik nang Gusti Allah, ojo mbok lalekno Gusti Allah. Wong akhir kita kepada wa ilaina turjaun, kepada kamilah kalian kembali, wa ilaihi turjaun, kan banyak ayat-ayatnya itu. Itu maksudnya apa, Pak? Sak pola-polamu nang donya ojo sampai lali karo Gusti Allah. Nah, ini ada kisah tobatnya Imam Fudail bin Iyad. Ini preman sekaligus perampok, Pak. Jadi nang dalan-dalan iku nyegati wong-wong. Nggih, malai. Ya, merampok. Malam-malam lho, Pak, ono jalan diweden-wedeni diambil, dirampok, diambil. Ini Fudail bin Iyad dulu masa lalunya. Tapi sempat kasmaran karo wong wedok. Sampai munggah, Pak, munggah omahe nginceng cewek itu. Saya tanya sekarang, orang kasmaran itu hatinya lagi sendu opo lagi jengkel? Sendu. Lah niku, Pak, orang itu kalau lagi kasmaran, hati niku lagi lembut-lembute. Nah, qadarullah, Pak, pada saat nginceng ceweknya itu ada bacaan ayat ini. Coba bayangkan, Pak, orang lagi sendu terus kerungu ayat ini melbu nang atinya. Apa jawaban Fudail bin Iyad? Beliau mengatakan qad ana ya Rabb, nggih sak menika kula mandeg pun kula mandeg, nggih sak menika pun kula balik ten jenengan. Loh, itu loh wasilahe gara-gara napa? Seneng karo cewek. Tapi kebetulan pas seneng oleh cewek, ternyata di rumahnya cewek iku ono sing maca Quran. Loh, coba bayangkan, iku barokahnya, Pak. Ya, barokahnya ada Al-Quran. Akhirnya tobat sampai beliau mengatakan, saya malam-malam ya Allah nakutin orang, maka saksikanlah bahwa saya mendedikasikan hidup saya menjadi khodimul haramain, menjadi pelayan daripada kota Masjidil Haram. Akhirnya belajar, Pak, di Masjidil Haram, Pak, sampai jadi ulama besar. Bapak, ulama dengar ayat ini. Ada lagi kisah ulama yang lain namanya Syekh Malik bin Dinar. Ini security, Pak, tapi seneng mabuk. Zaman dulu itu karena penerapan Islam itu kuat, nih mabuk gak terang-terangan. Dibawa kemana? Dibawa ke rumah mabuknya itu supaya nggak ketahuan. Caranya ngoten kalau biar meskipun Islamnya itu diterapkan, tapi wong-wong sing maksiat itu ya sembunyi-sembunyi supaya tidak kena hukuman. Lah dia itu security, Pak, suka mabuk, duwe anak jenenge Fatimah. Umur 2 tahun, nek bapak itu nggawa botol minuman keras ke rumah, sama anaknya, satu-satunya anaknya ini diambil sama anaknya, dipecah. Pior. Yo gak murang-muring, mau iki anak tersayang satu-satunya. Tapi gak paham, nek itu hidayah dari Allah. Gak paham, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan masih fitrah. Berarti ucapan nanti tindakannya bisa menjadi perannya Allah itu untuk mengingatkan kita. Tapi nggak paham-paham. Umur 2 tahun loh, Pak, bisa ngambil minumannya lalu dipecah. Cek gak ngombe bapake. Tapi mesem tok, kok lucu arek iki. Ngono tok. Nek komen kok lucu oleh hidayah napa mboten? Ya mboten, kok fokusin nang lucu. Ya. Nek fokus sing liyane kan oleh hidayah. Arek cilik kok iso ya? Kok dipecah ini, aku gak oleh ngombe. Ojo-ojo teko Gusti Allah iki. Ngoten, Pak iki. Lah nek mikir rada ngono sik oleh hidayah. Nggih, Pak iki. Tapi kok lucu? Nah, gak oleh. Ya mek delok lucune tok. Nggih, Pak iki. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Umur 3 tahun diambil mendadak. Anak satu-satunya diambil mendadak sama Allah Subhanahu wa taala. Coba wong seneng ngombe, Pak iki, mari ngono dikeki musibah. Ya, kira-kira dadine tobat apa tambah dadi? Tambah dadi, Pak, sakrat diombe. Ya, sampai keturun ini Malik bin Dinar. Nah, di mimpinya itu ada perjalanan hari kiamat. Malik bin Dinar itu diperjalankan di hari kiamat, dikejar-kejar sama amal buruknya yang berupa ular. Tolong, terus ana wong tuwek nolong, tapi wong tuweke gak kuat. Kon nang kono ae lho, nang gunung. Terus nang gunung, Pak, munggah nang gunung. Terus ternyata ketemu arek cilik. Ternyata anak kecil itu diantaranya adalah Fatimah. Ya, terus dia tanya, ya, Fatimah itu tanya ya kepada bapaknya, kenapa, Pak? Aku dikejar itu, tolong aku gitu. Nah, kemudian apa? Diberi isyarat sama Fatimah ini, kemudian pergi yang ular itu.
Terus anak ini membaca ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. Alam yakni lilladina amanu. Belumkah datang waktunya Pak? Belumkah datang waktunya? Bapak itu antak sya'akulubuhum lidzikrillah. Balik Pak, balik. Eling nang Gusti Allah. Takon bapak, kon awamu kok ngerti Quran? Padahal bapak gak ngerti Quran. Sing ngajari Gusti Allah. Terus bapaknya takon, wong tuwek iku malu kok gak iso nulung aku, nek awakmu kok iso nulung. Wong tuwek iku amal apik sampean Pak, tapi amal apik sampean ketitikan. Makanya dadi wong tuwek kaya ngono iku ana ula ya gak iso bales. Amale titik. Lah awakmu kok iso ngene? Lah saya ini kan wafat dalam keadaan belum balik kan gitu nggih. Kalau punya anak wafat dalam keadaan yang belum balik, punya potensi memberi syafaat kepada orang tuanya. Nah di mimpi itulah anaknya memberikan bantuan kepada bapaknya dengan membacakan ayat tersebut. Marino tangi Pak Srekal, langsung subuh nang masjid. Nah pas subuh nang masjid, sing imam moco ayat iku meneh, gak kaantem meneh terusan iki. Nang jero mimpi diantem anakku, melu subuh kaantem karo imam. Akhirnya waktu itu beliau taubatan nasuha. Nah, itu namanya baligho Pak. Meskipun satu ayat tapi berkesan banget, sehingga menjadi apa? Bekal dan daya dorong untuk berubah. Contoh yang lain, Syekh Abdul Qadir Jailani melihat kehidupan masyarakat itu ada kedoliman karena hakimnya ini melakukan kedoliman. Nah sing ngangkat khalifah, beliau lagi khutbah, khalifahnya di baris depan Pak, khalifahnya di baris depan. Beliau membaca ini di dalam khutbahnya itu, walaita alal muslimin, sungguh engkau ditelok Pak khalifah Pak, biyen niku ulama kepada pemimpin gak wedi gitu. Kenapa? Ulama akhirat gak njaluk duwe pemimpin. Aku wis soge karo Gusti Allah, enggak punya motif macem-macem. Syekh Abdul Qadir Jailani khutbah Pak, nduk ngarep khalifah, langsung diomongi, qad walaita, kamu sungguh telah mengangkat atlamat dolimin, orang yang paling dolim, yaitu hakim yang kamu angkat. Wis banyak fakta dan data. Wama jawabuka, apa meneh jawabanmu? Godan suatu saat nanti inda rabbil alamin. Kon ditakoni Gusti Allah, jawab apa sing mbok angkat iku nglarakno kaum muslimin. Wa naktubu maqaddamu wa asarahum, kami tulis apa-apa yang mereka lakukan dan akibatnya. Kamu yang ngangkat, lalu sing mbok angkat iku dolim, padahal kamu punya kemampuan untuk mecat tapi gak mbok pecat. Berarti kon nerusno dolim, berarti melu-melu dolim, gak wedi ta. Sesenggukan Pak waktu khutbah itu. Mari selesai sholat Jumat langsung dipecat hakime. Loh, ini namanya kaulam baligho. Ulama ngomong masuk ke hatinya pemimpin. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani kehidupan beliau begitu, qalbun salim beliau. Nggak terpengaruh kekuasaan, nggak terpengaruh dunia, fokusnya itu mendidik umat. Itu. Yang ngomong sak ngomong ya iso mantep Pak, masuk ke dalam hati. Ini contoh pemimpin kepada ulama. Ada lagi guru kepada murid, seperti kasusnya Imam Syafi'i ketika bertemu sama gurunya Imam Waqi, karena beliau mengalami apa? Kesulitan untuk menghafal, padahal awalnya hafal. Maka gurunya mengatakan apa? Ya, sakautu ilal waqi'in su'akhibdi. Imam Syafi'i mengatakan, aku mengadukan buruknya hafalanku kepada guruku. Fa'arsadani ila tarkil ma'as, maka guruku memberikan apa? Nasihat supaya banyak meninggalkan maksiat ya. Kemudian beliau mengatakan wa ahbaroni, memberitahukan sesungguhnya ilmu adalah cahaya, sesuatu yang bersih. Wa nurun wa la yuhdalil asi, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada mereka yang maksiat. Masuk ke hati apa enggak Pak? Masuk. Karena apa? Muridnya ya menghormati gurunya, dan gurunya konsisten di dalam perilakunya. Ya baligho Pak, hari-harinya itu gurunya dilihat juga konsisten, akhlaknya juga bagus. Jenengan punya guru begitu terus ngomong, jenengan rungokno napa jenengan tinggal?
Dirungokno karena jenengan tahu betul bahwa ini memang guru akhirat ini, bukan sekedar guru dunia itu. Termasuk ini Imam Al-Ghazali ketika beliau itu berada di sekolah yang beliau itu dibiayai Pak oleh mangan, karena waktu itu bapaknya wafat sehingga beliau juga dalam keadaan miskin. Akhirnya dibawa ke sekolah yang gratis, pokoknya belajar nang kono ono biaya makan, ono biaya minum, gak bayar apa-apa. Motivasi awal Imam Al-Ghazali adalah apa? Pokoknya bisa bertahan hidup belajar di situ. Sehingga apa? Ketika belajar di situ ilmu niku gak melbu-melbu. Sama gurunya kemudian dikasih nasihat ini. Ya, ilmu itu akan masuk kalau orangnya ikhlas. Semata-mata mencari ilmu itu karena Allah. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan tolabna ilma li ghairillah. Ya, dulu kami pernah menuntut ilmu itu bukan karena Allah, tapi ya apa carane iso mangan ngono ae. Gratisan gitu. Kemudian fa'abang wah, ya maka Allah itu enggan untuk memberikan ilmu itu kepada saya, karena ilmu itu akan diberikan kepada mereka yang ikhlas. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, surat Al-Baqarah dan bertakwalah kepada Allah. Ikhlas itu bagian dari takwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ya, itu ilmu laduni Pak, ilmu yang diberikan karena ketakwaan seseorang. Ya. Terakhir ya, ini terakhir ngantuk hilang biasanya. Ya, soalnya antara tarikan perut sama tarikan mata itu ono hubungannya Pak. Ya, kata oksigennya itu berkurang. Ya, terakhir ya, di bidang kepemimpinan ya, ini seperti yang dilakukan oleh sahabat Khalid bin Walid. Salah satu anggota pasukan itu ada yang ragu ketika melihat pasukan dari Romawi itu ya jumlahnya 240.000, sedangkan kaum muslimin cuma 46.000, jadi 1:5. Ya, 1:5. Nah, ternyata ada salah satu pasukan itu lihat jumlah yang begitu banyak, keder, tapi kemudian komen, terus komennya ini berbahaya. Apa komennya? Ya, dia mengatakan betapa banyak pasukan Romawi dan betapa sedikit kaum muslimin. Ya iku fakta, tapi ngomong koyok ngono iku nggarai wong iku ngedon. Hati-hati. Lah sahabat Khalid bin Walid sebagai panglima itu langsung membalas Pak, betapa banyak kaum muslimin dan betapa sedikit Romawi. Dibalik dengan apa? Ya, pasukan itu menjadi banyak dengan pertolongan Allah, seperti perang Badar. Perang Badar itu 300-an, tapi pasukan malaikat itu turun, Pak. Ya, turun ribuan malaikat itu, alaful malaika itu turun. Jadi orang-orang kafir pun delok pasukan putih-putih itu ketika perang Badar. Inilah sahabat Khalid bin Walid menghantam orang-orang sing rodok ngenes-ngenes tadi, terpengaruh saat situasi dan keadaan. Pasukan banyak karena ditolong oleh Allah, pasukan itu sedikit karena tidak ditolong oleh Allah. Ini kaulam baligo apa mboten? Baligo, sehingga semangat kaum muslimin juga tetap berjaya. Ngoten nggih Pak nggih. Moga-moga kita ditolong oleh Allah bisa mempraktekkan kaulam baligo. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup ya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, saya persilakan. Iya. Mau yang tanya? Ada, ini Bapak sebelah ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat orang-orang tua tadi, seringkali selain memberikan petua yang memang kalimat-kalimat yang memberi pesan mendalam anak atau cucunya, itu juga dia sering memberi kalimat atau bacaan-bacaan di dalam Al-Quran, potongan ya, itu supaya dibaca. Kalau mau memberi nasihat, ya baca ini dulu dan lain sebagainya. Kira-kira Ustaz punya kiat ya seperti itu supaya orang tua yang saat ini ya sekarang yang
kalimat-kalimat yang memang kemudian menjadi berpengaruh pada umat. Nggih. Terima kasih. Nggih. Iya. Ini saya jawab langsung nih, para jamaah sekalian. Tekniknya itu nanti dilakukan baik itu oleh orang tua, baik itu oleh penceramah, ya, baik itu oleh ulama, ya, termasuk oleh pemimpin. Ketika berinteraksi dengan siapapun, ketika dia punya target, ucapannya, komunikasinya supaya bisa masuk ke dalam hati. Apa yang dilakukan? Yang pertama, ya, kalau misalnya kita kepada anak, maka anak itu harus sering kita minta ampunkan dosanya kepada Allah. Khususnya anaknya kalau udah balik, ya, itu sebelum kita ini ngomong sama bicara sama dia, itu harus kita minta ampunkan dulu, ya. Terutama yang kedua, kita harus menjaga ridhonya kita kepada anak itu. Jangan sampai ada jengkel sekecil apapun, karena jengkel itu nanti membuat Allah itu tidak ridho sama dia. Nah, kalau Allah itu tidak ridho sama dia, kiai pun nggak bisa masukkan hatinya ke dia, karena anak itu dibawa kendali orang tuanya. Ridhong wa firridol walidain, ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Makanya sering kita ini ketemu klien, ya, kliennya itu bilang begini, aku tak dongakno gak karu-karuan. Terus saya tanya, ibu ada nggak rasa nggak enak sama anak itu? Ada. Lah itu masalah. Dongo sampai nu gak iso mlebu nang ati, kehijab, terhijab karena jenengan gak ridho sama anak itu. Kebaikan kita nukono es krim, marun diantar ke sana kemari, itu juga kehijab. Sampai soalnya saya gemes. Gemes ini ku tanda ridho nama mboten? Ya belum ridho itu namanya. Orang ridho itu dia nyakiti, kita itu mengalihkan, nggak ngiling-ngiling. Tapi yang kita ingat apa? Saya belum bisa ngelola jiwa. Aku mbiyen ya podo model kayak ngono iku. Ngadem-ngadem no hati. Ya, kadang luwih nemen timbang dhek, saya lumayan malah. Nggih, Pak. Nah, itu namanya jaga ridho supaya kita ndak jengkel banget sama anak ini itu. Tapi kalau jenengan tuh pakai kaidah wis durhakai. Nek sampean wis ngomong ngono, Pak, mbok ruqyah, mbok tekakno kiai padha wae. Soalnya si ono jengkel wong tua ini kepada anak. Gitu. Kita ini kalau membimbing, misalnya membimbing jamaah, misalnya ustadz membimbing jamaah, kadang jamaah ada perilaku-perilakunya yang kurang tepat dalam komunikasi sama ustadz. Nah, ustadz itu tidak boleh baperan. Gitu. Kok ngono sih? Engko nek sampai nek ngono, ceramah gak mlebu malah. Itu setiap orang tuh punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan, biarin. Itu prosesnya masing-masing. Ya, penceramah kalau pengen penceramah itu masuk, ya harus diminta ampunkan dulu jamaah. Ya. Kenapa? Karena punya kepentingan gimana ilmu bermanfaat ini bisa masuk ke dalam hatinya jamaah. Jadi jengkelnya pada jamaah itu dibuang. Nek ustad baperan ngono iki ya jamaah ya padha wae, padha purian kabeh akhire. Wong gurune ya modele kaya ngono. Itu. Nggih, Pak nggih. Itu sampai ada kisah ya di pesantren besar itu. Ya, kan dulu itu kalau ada masuk pesantren kan nggak pakai penempatan tes, Pak. Terus pokoknya dilebokno ngono, sing rada oon, rada bandel, rada goblok dicampur kabeh ngono. Dulu Pak, pesantren zaman dulu kan gitu. Lah pimpinan sekolahnya itu menulis kasus-kasus anak yang bermasalah, karena kiainya bilang sing bermasalah sapa wae cateten kekno aku gitu. Mariono sebulan takon pemimpin sekolahnya, mana keputusannya yang dikeluarkan siapa? Apa jawaban kiainya? Tak minta nama-nama itu bukan mau tak keluarin, jeneng-jeneng itu tak jalukno nang Gusti Allah, nang salat malam, cek atine lembut, gak malah tak pecat. Wong tuane iku amanah nang kene. Wong sudah nitip nang kene, nang aku wis nerima ya. Aku nerima ya apa anane sak elek-eleke tak trimo kabeh. Makanya tak tirakati. Loh, coba bayangkan. Berarti kan pimpinan pondoknya ini nirakati sih nggak bener. Mungkin hasil pola asuh orang tuanya yang juga ada kelemahan dan keterbatasan. Kan begitu.
Karena ulama itu ya seperti Rasulullah, sing dipikirno iku ya umati, kadang sampai anaknya sendiri itu prihatin sama apa? Sama badannya Nabi, sampai capek perjuangnya kayak begitu. Kan kasihan Pak anaknya itu kepada Nabi. Tapi Nabi kan bilang, iki tak pikul ini, wis tak ambil amanah ini. Ya, maka yang dipikirkan Nabi itu terus adalah umatnya. Akhirnya ya miliaran Pak sekarang. Itu kenapa? Karena yang membawa ini adalah jiwanya itu nyamudro. Jadi wong Jawa nggih, enten nggih istilah nyamudro. Jadi meskipun ono sing tawar, ono sing pahit-pahit mlebu samudra ya tetap asin. Kan ngoten nggih? Gitu. Karena apa? Punya kelapangan jiwa yang lebih besar melihat bahwa jamaah ini punya masa lalu yang beragam, bermacam-macam. Kemudian kapasitas jiwanya juga bermacam-macam. Sehingga kemudian kok ada yang gini, ada yang gitu. Yo gak apa-apa iku prosese jarno. Ojo murang-muring. Apamu nek didelek takdire kaya iku ya padha wae tatat. Padha wae kok. Gitu, Pak. Nah itu cara memandang Pak supaya kita ndak baperan. Sama seperti orang tua melihat anak-anaknya. Umure sakmene, jiwae sakmene. Apa maneh dulu sering kita tinggal pindah-pindah luar kota ke sana kemari. Ini kita orang besar Pak ya, orang yang sudah dewasa. Pindah-pindah kan jiwa kita kan udah terlatih Pak ya. Tapi ini anak kecil sering pindah-pindah, itu kira-kira dalam dirinya sempat punya protes apa enggak? Punya. Aku seneng rek karo koncoku iki, kok moro-moro bapak pindah. Nah kadang-kadang kita karena sibuk kan tidak memperhatikan jiwa seperti itu. Itu. Ini saya ngomong begini karena saya ketemu klien yang begitu, Pak. Kasus jiwanya anak yang tidak diperhatikan orang tuanya, tapi bapaknya juga nggak bisa disalahkan karena ikut perusahaan yang disuruh pindah tiap 2 tahun, tiap 3 tahun. Berarti ini kan dalam keadaan yang memang serba tertekan. Nah, kita sebagai konselor ya memposisikan, iya Pak, itu masa lalunya begitu, tapi status jiwanya anak sekarang begini, berarti butuh treatment, tidak diabaikan. Berarti harus ada pola yang baru. Itu pola yang baru berarti apa? Meskipun itu pindah-pindah, berarti sempat ada komunikasi sebelum pindah, nggak langsung diputusi. Wes pindah melu bapak, kon anak kudu nurut bapak. Kalimat itu nggak mesti cocok pada semua anak, karena jiwanya anak itu ternyata apa? Di dalam dirinya masih muncul banyak pertanyaan, sehingga perlu apa? Perlu untuk didengar, baru diarahkan kepada porsinya masing-masing. Ngaten Pak nggih? Jadi ini nanti kembali pada kualitas dari orang yang menyampaikan kaulam baligho. Nah, salah satu amalan ulama dulu diantaranya adalah jamaahnya itu sering diminta ampunkan dosanya. Ya, kalau orang tua berarti anaknya itu sering diminta ampunkan dosanya. Ya termasuk pasangan Pak. Nih pasangan sampean kok rada angel tenan tuturane, ya ngono carane padha. Itu harus diminta ampunkan dosanya secara rutin dan tetap dibaikin. Diampunkan dosanya, hatinya gelap jadi bersih, dilembutin hatinya kaku menjadi lembut. Nanti nih ono ceramah melbu, nah sing pas ceramah kula oleh bagian kula. Alhamdulillah biidznillah. Saya kira ngoten nggih. Nggih mboten jenengan tok kebagian kok kula nggih pengin kebagian. Ustaz boleh lali karo awake, Pak. Nggih. Padha-padha kebagian. Nggih muga-muga Gusti Allah nulung kita semua. Nggih, bisa mengamalkan ilmu pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi